Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan pembelajaran walaupun dengan cara jarak jauh, karena dengan adanya saat ini pandemi virus corona atau yang disebut juga dengan COVID-19. Semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit tersebut. Namun demikian tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Anak bapak semuanya tetap semangat? Iya, tetap semangat. Alhamdulillah. Baiklah, agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Bapak semuanya, adapun materi kita pagi hari ini adalah tentang indahnya saling menghormati. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, agar kita dapat memahami makna yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun. Yang kedua, agar kita dapat menjelaskan asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun. Yang ketiga adalah agar kita dapat membaca surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Dan yang keempat, agar kita dapat menulis surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Baiklah apa semuanya, surat Al-Kafirun adalah salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Anak semuanya pasti tahu apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci kita umat Islam. Nah, Al-Kafirun ini salah satu surat yang terdapat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun ini adalah urutan yang ke-109. Urutan yang berapa Pak? 109. Bagus, benar. Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Nah, surat Al-Kafirun ini berapa jumlah ayatnya? Ayo, siapa yang tahu? Iya, ada 6 ayat. Baik apa semuanya, surat Al-Kafirun ini tergolong ke dalam surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi besar Muhammad SAW melaksanakan hijrah. Jadi jelas bagi kita bahwa surat Al-Kafirun diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Nah, lalu apa asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun ini? Asbabun nuzul artinya adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, surah Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu ada sekelompok orang-orang kafir Quraisy yang punya rencana hendak menghadap Rasul untuk melaksanakan suatu kerjasama. Ayo, kerjasamanya apa? Nah, telah sampai mereka berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu mereka menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Wahai Muhammad, bagaimana seandainya kalau hari ini kita melaksanakan suatu kerjasama? Kerjasama apa kata baginda? Kerjasamanya adalah pada tahun ini kami akan mau dan rela menyembah Tuhan-Tuhan engkau. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah kamu di tahun berikutnya dan kamu dan para pengikut kamu
juga harus menyembah Tuhan-Tuhan, berhala-berhala yang kami sembah. Itu kerjasama yang ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu ada apa semuanya? Bagaimana akhirnya? Maka menjawab apa yang disampaikan oleh orang kafir tadi, Allah menurunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu, yaitu surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang engkau sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu juga tidak menyembah apa yang kami sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan kami tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu surat Al-Kafirun menjawab apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa semuanya? Dari surat Al-Kafirun itu dapat kita pahami bahwa kita tidak diperbolehkan melakukan kerjasama dalam soal ibadah. Namun kita tetap hidup saling menghormati, saling menghargai. Apalagi kita saat ini yang tinggal di Indonesia, negara kita Indonesia, ada agama yang berbeda-beda, ada suku yang berbeda-beda. Akan tetapi kita tetap dianjurkan untuk saling menghormati. Misalnya di lingkungan kita ada teman kita yang beragama Kristen, beragama Hindu, beragama Buddha. Nah, lalu ketika teman kita itu melaksanakan peribadatan, misalnya teman kita orang Kristen melaksanakan peribadatan di gereja, apakah kita juga ikut beribadah ke sana? Tidak, tentu juga tidak boleh. Begitu juga sebaliknya. Apabila teman kita yang beragama Kristen, mereka juga tidak akan ikut dengan peribadatan yang kita lakukan. Namun, apa semuanya, walaupun agama kita tidak sama, walaupun akidah kita berbeda dengan mereka, tetapi kita tidak boleh saling menghina, saling mencaci, saling menjelek-jelekkan, karena itu dilarang oleh agama kita. Agama kita menganjurkan kita untuk saling menghormati. Oke, apa semuanya? Walaupun ada teman kita di dalam kelas misalnya yang berbeda agamanya dengan kita, bolehkah kita ketika ada tugas pekerjaan rumah, belajar kelompok, bolehkah ikut bersama mereka ataupun mereka ikut bersama kita? Boleh, ya, tentu sangat boleh. Bahkan itu dianjurkan. Kita tidak membeda-bedakan agama dalam soal bergaul di dalam masyarakat. Jadi, apa semuanya? Nah, itulah yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun. Baik, apa semuanya? Untuk surat Al-Kafirun ini kita membacanya juga perlu dengan baik dan benar. Kenapa? Karena kalau salah kita mengucapkan bacaan dalam Al-Quran, nanti bacaannya artinya juga salah nanti. Maka oleh sebab itu, mari kita simak baik-baik, kita pahami, kita dengarkan dengan baik bagaimana cara membaca surat Al-Kafirun ini dengan baik dan benar. Baik, mari kita simak bacaan berikut. A'udzu billahi minasy
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abidun ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke Bapak semuanya, sudah kita simak bacaan surah Al-Kafirun tadi? Oke, baik. Jangan lupa setelah kita menyimak, mari kita ulang-ulang bacaan tersebut agar kita bisa membacanya dengan baik dan benar. Baiklah Bapak semuanya, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kepada Bapak semuanya, jangan lupa senantiasa kita menjaga kebersihan, cuci tangan kita, dan jangan lupa memakai masker. Baik Bapak semuanya, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kita di pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.